yang bertahan di sini. Sudah 50 tahun lebih aku tinggal di daerah ini, menghabiskan separuh abad di tanah kelahiran. Aku tinggal bersama suami, anak laki-laki, dan perempuanku. Anak pertamaku berumur 25 tahun. Dia memilih menjadi nelayan seperti bapaknya. Anak keduaku berumur 22 tahun. Seorang mahasiswi semester akhir jurusan ilmu kelautan yang lolos lewat jalur beasiswa. Dahulu, atap ini tidak sependek sekarang. Aku mulai meninggikan sebagian lantai sedikit demi sedikit untuk menghindari air rob yang masuk ke dalam rumah. Deburan ombak menemani di setiap detik. Suara itu sudah tak asing di telingaku. Sejak daratan ini berubah menjadi lautan, para tetanggaku sudah meninggalkan desa ini dan memilih tinggal di desa sebelah. Aku masih tetap bertahan dan setia dengan tetap menanam mangrove bersama suami dan anak-anak. Dahulu terhampar luas persawahan dan ladang, padi dan palawija tumbuh subur. Tapi sekarang daratan sedikit demi sedikit mulai terkikis oleh air laut. Perubahan iklim yang begitu masif serta pembangunan yang tanpa mempertimbangkan AMDAL menjadi faktor utama mempercepat abrasi di sekitar pantai utara, termasuk di daerah ini. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan akhirnya daratan ini mulai digenangi air laut. Tahun pertama aku menanam mangrove, banyak mangrove yang tidak bisa tumbuh, mati, mengering, dan stigma negatif terus saja berseliweran di telingaku. Kasmi, lama-lama gila. Bertahan di tanah yang tidak bisa ditanami apapun. Disuruh pindah, gak mau. Menanam mangrove, apa tidak ada tanaman lain? Dia gila, aneh, menyusahkan diri sendiri, angel, keadaan aneh, rasah diurusi. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat serupa yang terdengar di telingaku. Lantas, apa aku harus menyerah pada keadaan? Allah selalu mempunyai cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Aku menanam mangrove bukan aneh ataupun gila. Aku berusaha mengobati alam dengan caraku. Aku membuat tempat bersarang burung-burung. Aku menetralisir deburan ombak yang datang menggayas. Aku memperbaiki ekosistem yang rusak. Apa aku pantas disebut gila? Bagaimana manusia-manusia yang merusak alam dan ikut andil dalam mempercepat perubahan iklim? Kau sebut apa mereka? Pagi itu, di tahun 2022, pejabat teras, Pak Camat, Pak Lurah, hingga petinggi provinsi datang ke rumahku. Waalaikumsalam. Ya, sebentar. Monggo, Pak, Bu, silakan masuk. Inara, Pak, Bu. Ya, benar. Saya Kasmi, Pak. Ada apa ya, Pak? Suami dan anak laki-lakiku sedang mencari kerang, dan yang perempuan sedang bersekolah.
Benar. Aku tanam mangrove-mangrove itu sejak tahun 2000. Apa aku salah, Pak? Penghargaan ke Jakarta, ke Istana Negara. Pagi itu, aku seperti orang yang kebingungan. Tak ada persiapan yang istimewa. Tak ada baju-baju baru yang aku siapkan ketika protokoler istana mempersilahkanku untuk berdiri dan maju ke depan. Tampak sosok laki-laki berjas dan berpeci. Dengan gaya khasnya, Pak Presiden menyapa dan berbincang denganku. Bekasmu sehat. Pagi itu, aku mendapatkan penghargaan tertinggi sebagai Kartini, penyelamat lingkungan. Air mataku menetes, tubuhku gemetar, dan rasa syukur terus saja aku ucapkan di dalam hatiku. Sampai kapanpun, aku akan tetap tinggal di sini bersama mangrove-mangrove dan burung-burung yang menemaniku. Alam mengajarkan akan keteguhan. Dia memberi yang terbaik walau disakiti. 10 tahun berlalu sejak aku menanam mangrove. Para warga mulai sadar bahwa aku dan keluargaku tidak gila. Efek positif dari pohon mangrove mulai terasa, abrasi dan erosi mulai berkurang, biota laut meningkat, dan masih banyak lagi dampak positif bagi lingkungan. Kami datang dari kesederhanaan yang mampu membuat semuanya menjadi keistimewaan. Hutan mangrove yang sekarang tumbuh lebat menari para pemerhati lingkungan untuk melakukan observasi. Warga pun senang. Di balik semua musibah masih ada asa yang selalu kami kibarkan. Bapak dan Ibu sudah pulang. Aku harus bergegas menyambut mereka. Begitulah cerita yang sering Ibu ceritakan kepada anak-anaknya dengan kehangatan dan penuh kesederhanaan. Aku, Badriah, mahasiswi semester akhir jurusan Ilmu Kelautan, anak yang lahir dari rahim seorang ibu yang mengajarkan akan tanggung jawab. Bapak! Ibu! Aku pulang! Alhamdulillah aku udah selesai ujian skripsi! Bapak! Ibu! Engkaulah samudera keteguhan, demur-demur ombakmu. Engkaulah ibu